Perdana Menteri Lebanon mengumumkan pengunduran diri pemerintahnya pada Senin 10 Agustus. Dia mengatakan ledakan mengerikan yang menghancurkan Beirut dan memicu kemarahan publik adalah hasil dari korupsi yang endemik. Melansir Reuters, menurut pihak berwenang, ledakan pada 4 Agustus di gudang pelabuhan yang menyimpan lebih dari 2.000 ton amonium nitrat menewaskan sedikitnya 163 orang, melukai lebih dari 6.000 orang, dan menghancurkan sebagian besar ibu kota Mediterania. Ledakan ini semakin memperparah kehancuran politik dan ekonomi di negara itu. Dia menyalahkan bencana itu pada korupsi endemik dan mengatakan mereka yang bertanggung jawab harus malu karena tindakan mereka telah menyebabkan bencana tak terlukiskan. Saya katakan sebelumnya bahwa korupsi berakar di setiap tuas negara, tetapi saya telah menemukan bahwa korupsi lebih besar daripada negara, kata Perdana Menteri Hassan Diab dalam pidato mengumumkan pengunduran diri. Sementara itu, langkah Diab ini dinilai juga semakin menjerumuskan politik Lebanon ke dalam kekacauan dan selanjutnya dapat menghambat pembicaraan yang sudah macet dengan Dana Moneter Internasional tentang rencana penyelamatan keuangan. Pembicaraan yang digulirkan pada Mei lalu ditunda karena kelambanan reformasi dan perselisihan antar pemerintah, bank, dan politisi mengenai skala kerugian finansial yang besar. Menurut pengumuman yang disiarkan televisi lokal, Presiden Lebanon Michel Aoun menerima pengunduran diri itu dan meminta pemerintah Diab yang dibentuk pada Januari dengan dukungan dari kelompok Hizbullah Iran yang kuat dan sekutunya untuk tetap sebagai juru kunci sampai kabinet baru terbentuk. Sementara di Gedung Putih, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan ledakan itu telah memicu apa yang disebutnya revolusi, tetapi tidak berkomentar lebih lanjut. Menjelang pengumuman Diab, aksi demonstrasi meletus untuk hari ketiga di pusat kota Beirut, dengan beberapa pengunjuk rasa melemparkan batu ke arah pasukan keamanan yang menjaga pintu masuk menuju gedung parlemen. Pasukan keamanan ini langsung menanggapinya dengan gas air mata. Bagi banyak orang Lebanon biasa, ledakan itu adalah pukulan terakhir dalam krisis berkepanjangan atas keruntuhan ekonomi, korupsi, pemborosan, dan pemerintahan yang tidak berfungsi. Itu sebabnya mereka turun ke jalan menuntut perubahan secara keseluruhan. Seluruh rezim perlu diubah, tidak akan ada bedanya jika ada pemerintahan baru. Kami membutuhkan pemilihan yang cepat, kata Joe Haddad, seorang insinyur Beirut, kepada Reuters. Sistem pemerintahan yang mengharuskan Aoun untuk berkonsultasi dengan blok parlemen tentang siapa yang harus menjadi Perdana Menteri berikutnya, dan dia berkewajiban untuk menunjuk kandidat dengan tingkat dukungan terbesar di antara anggota parlemen. Membentuk pemerintahan di tengah perpecahan faksi telah menjadi hal yang menakutkan di masa lalu. Sekarang, dengan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap elit penguasa atas ledakan tersebut dan krisis keuangan yang menghancurkan, mungkin sulit untuk menemukan kandidat yang bersedia menjadi Perdana Menteri. Setelah mantan Perdana Menteri Saad Hariri mengundurkan diri pada Oktober 2019 di tengah protes anti pemerintah atas dugaan korupsi dan salah urus, butuh lebih dari 2 bulan untuk membentuk pemerintahan Diab. Kabinet Diab berada di bawah tekanan berat untuk mundur. Beberapa menteri telah mengundurkan diri selama akhir pekan dan Senin. Sementara, kata sumber kementerian dan politik, menteri yang lain, termasuk Menteri Keuangan, akan menyusul. Diab mengatakan pada hari Sabtu bahwa dia akan meminta pemilihan parlemen lebih awal.